Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil dari pembuatan website kami. Kami akan menjelaskan HTML dan CSS-nya dan juga review dari website ini. Untuk perkenalan, nama saya Dava Sadam Pratomo Nama saya Farhan Ali Nugraha. dan yang satu lagi Muklis Aminur Hakim Putra. Dia, dia sedang berada di toilet. Lanjut ke penjelasan HTML yang akan dijelaskan oleh Muklis. Udah kah? Mulai. Oke. Jadi saya akan menjelaskan codingan untuk web ini tab home HTML-nya. Apa? Sabar ulang. Apa web apa? Apa namanya? Web tab home. Ya, Betul kan? untuk codingan website home utama. Oh ya, website home. Oke. Ulang. 1, 2, 3. Jadi saya akan menjelaskan tentang untuk codingan website home utamanya di HTML-nya. Saya akan jelaskan dari awal saja. Terus, jadi ini Doctype HTML itu untuk mendefinisikan jenis dokumennya yaitu HTML. Lalu di sini HTML yang N itu untuk uh, apa namanya mulai dari tag HTML dengan ini atribut menggunakan bahasa halaman webnya yaitu bahasa Inggris di sini ya karena kita pakainya N. Terus habis itu ini ada kita mulai dari head. Secara keseluruhan head ini bagiannya berisi tentang metadata dan pengaturan utama untuk halaman webnya. Kayak misalnya di sini ada meta chart sheet. Meta chart sheet UTF-8 itu maksudnya kita menggunakan pengkodean karakter sebagai UTF-8 karena UTF-8 itu mendukung berbagai karakter dari berbagai bahasa. Lalu habis itu ada meta name. Wait, meta name ini kelewatan. Di ini meta name viewport itu untuk mendefinisikan tampilan awal dan skala halaman ini ya, skala halaman web untuk perangkat selulernya ini untuk ngatur skalanya initial scale. Nah, habis itu ada apa lagi di sini? Ada title. Title-nya itu di sini untuk judul halaman webnya yaitu Seinfeld. Terus habis itu ada link rel. Link rel icon image PNG yang ini. Itu tuh untuk menghubungkan icon situs web dengan ukuran dan tipe yang berbeda gitu. Kayak ini ukurannya, terus ini tipenya gitu. Nah, habis itu di bawahnya ada link rel style sheet. Itu untuk menghubungkan file CSS-nya ke eksternal untuk gaya halaman webnya. Habis itu ada lagi link rel style sheet yang href yang ini. Itu untuk menghubungkan CSS ke eksternal untuk plugin slide carousel-nya. Kalau yang satunya lagi yang paling bawah ini untuk ngehubungin CSS eksternalnya untuk plugin Slick Carousel-nya. Terus habis itu di sini ada script search. Script search itu untuk ngehubungin file JavaScript eksternal untuk plugin Slick di carousel-nya. Ini ya, plugin Slick Carousel min.js JavaScript. Oke, habis itu kita lanjut ke script. Di sini ada script search apa namanya? Apa sih namanya? Lupa lagi. Iya, langsung aja lah ke sini. Maaf ya. Habis itu langsung ke script search ini, yang JavaScript ini, itu untuk ngehubungin file JavaScript eksternal jQuery. Ini jQuery yang tidak digunakan di dalam kodenya. Terus kalau yang type
itu untuk ngehubungin file JavaScript jQuery, table sorter, ini table sorter, yang nggak digunain di dalam kodenya. Terus habis itu kita masuk ke body, head udah selesai, kita mulai masuk ke body. Itu di body itu ada header. Header itu, kita bisa lihat nggak sih? Kita bisa balik, tunjukin itunya deh. Jadi di header itu bagian atas halaman web itu ada kayak logo gitu, inputan pencarian gitu sama navigasinya gitu. Terus habis itu di sini ada habis logo itu ada div class container ini enggak section dulu nggak sih? Where is it? Salah apa? Oke, jadi ini div class container ini itu untuk where is it? Oh, here it is. Div class container itu untuk kontainer untuk kartu-kartu film dalam setiap genrenya gitu. Terus habis itu kalau div class card it kita kurang bawah. Sebentar guys. Nah, div class card itu untuk nih div class card ya. Div class card itu untuk kartu film per individu dengan gambar poster, judul, detail, dan tombol untuk pembukaan halaman webnya nih. Gini. Itu untuk itu semua. Terus habis itu ada langsung lanjut ke bawah karena ini sama semua pengulangan doang. Habis itu kita masuk ke masih sama, masih div class lagi. Ini cuma diulang-ulang aja. Div class sama sectionnya. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang codingan review filmnya. Saya ambil contohnya dari salah satu filmnya yaitu Mortal Engines. Jadi pertama itu saya akan menjelaskan di sini ada title-nya untuk memberi judul halaman yaitu Mortal Engines 2018. Terus di sini ada link rel icon ini untuk ngatur ikonnya gitu, kayak gambarnya sama size-nya gitu menambahkan ikonnya pokoknya. Terus habis itu link rel yang ini yang style sheet Mortal CSS ini tuh untuk ini menghubungkan ke file CSS lokal untuk stylingan. Terus habis itu yang ini yang carousel CSS itu ngehubungin ke file CSS lain untuk styling carouselnya. Terus habis itu yang bawahnya yang di 11 itu untuk menghubungkan ke file CSS eksternal untuk menggunakan plugin Slick Carouselnya. Terus habis itu di sini ada script search. Script search-nya untuk menghubungkan ke file JavaScript eksternal untuk menggunakan plugin Slick Carousel ya. Terus habis itu ada apa lagi? Oh iya, ada function redirect to Netflix-nya. Ini location href ini untuk biar bisa ngeklik biar bisa ke Netflix-nya gitu. Ini link Netflix. Habis itu ada kita head sudah selesai, kita lanjut ke body. Di body itu ada header. Pokoknya di bagian header ini sampai sini itu tuh untuk bagian atas halamannya. Jadi kayak termasuk logo, input pencarian dan navigasi kayak gitu. Habis itu di sini ada div class card itu untuk kontainer untuk informasi filmnya termasuk gambar poster dan sinopsisnya ada. Ini untuk gambarnya image search, terus ini sinopsisnya yang panjang. Nah, habis itu ada div class card, div class review ya. Oh ya, oke. Div class review itu untuk ulasan tentang filmnya. Tuh. Yang panjang itu ini untuk ulasan filmnya. Terus habis itu ada div class watch now container itu untuk tombol watch now-nya sih ke ini ke Netflix gitu kan sih? Iya.
untuk tombolnya deh pokoknya, button. Terus habis itu, eee, div class trailer itu untuk kontainer untuk, menampilkan trailer film dalam bentuk carousel ini. Terus ya itu ada saringannya kayak tingginya berapa, gitu. Habis itu kita bawah lagi itu ada div class container, itu untuk kontainer, akun media sosial seperti yang tadi juga sama kayak radio input dan lain-lain. Seperti itu yang aku udah jelasin di web sebelumnya, codingan web home maksudnya. Oke, habis itu di sini ada script line. Script line itu mulai dari sini ya. Jadi di script line itu ngegunain JavaScript untuk, apa ya bahasanya, menginisialisasi plugin Slack-nya, carousel. Dan fungsinya itu redirect to Netflix. Di sini ada nggak sih? Sebentar wait, kayaknya ada. Oke, terus yang terakhir sama, yaitu footer untuk ngaduin hak cipta dan namanya. Begitu, sudah. Sekian untuk penjelasan. Oh, Eh, Di sini kami akan menjelaskan CSS dari bagian web yang di jadi fungsi CSS ini itu untuk memperindah tampilan dari web utama yang kami buat. Di sini pertama itu ada add media dengan Make Suite yang berbeda, ada 4 macam. Jadi fungsi Make Suite ini itu untuk meresponsifkan web supaya agar menyesuaikan gadget yang dipakai. Misalnya contohnya ini kayak gini, kalau digeser dia akan melebar dan kalau kecil itu dia akan ke bawah. Jadi isi Media Max Suite ini contohnya itu ada logo image dengan width 120 px. Jadi ini tuh sebenarnya menyesuaikan dari Max Suite-nya. Jadi setiap media yang ukurannya berbeda ini berbeda. Jadi hanya menyesuaikan ukurannya saja dengan Max Suite-nya. Kemudian ada input dengan lebar 150 px, terus input fokus dengan lebar 250 px, dan card-nya itu tingginya 250 px. Begitupun dengan media yang lainnya, itu isinya sama, jadi nggak ada yang berbeda, hanya max lebarnya saja, yang lebar device yang digunakan saja yang berbeda. Isinya tetap sama. Kemudian ada bintang. Di sini tuh bintang itu untuk eh, bersifat universal. Jadi satu web ini diwakili dengan tanda bintang ini. Jadi tanda bintang ini isi box sizing, border box. Kemudian masuk bagian body. Body kita menggunakan font family Gill Sans MT, Tribution MS, dan sans serif. Kemudian menggunakan margin 0, padding 0 dengan background color yang sudah kami bertiga sesuaikan, dan overflow Y scroll. Kemudian ada WebKit scroll bar dan display none. Jadi WebKit scroll bar ini untuk menghilangkan eh, tanda navigasi scroll bar seperti yang ada di contoh di CSS ini. Jadi sebenarnya di web kita ini kalau displaynya tidak none itu ada tampilan scroll bar di sebelah kanannya. Jadi di sini kami menggunakan displaynya non agar tidak tampil di bagian websitenya. Kemudian masuk ke bagian header. Header ini ada background color, ada padding, dengan kemudian ada text align, display, ada justify content, align items, position sticky, margin bottom, left, width, dan set index. Jadi di sini itu kami sudah menyesuaikan dan sudah berdiskusi untuk sebaik mungkin jadi yang cocok itu untuk tampilan websitenya seperti apa.
Kemudian lanjut ke kelas logo image. Di kelas logo image ini kita menggunakan lebar 140 px dengan tinggi auto dan margin top 15 px, margin right 100 px. Jadi margin top ini untuk menghitung untuk membatasi jarak antara atas dengan logo image-nya. Kemudian margin right itu untuk membatasi jarak, untuk memberi jarak antara logo dengan bagian kanan. Kemudian ada kelas container input. Kelas container input berisi positionnya relatif dengan margin right-nya auto, display-nya flex, line itemnya center. Jadi container input ini untuk search bar. Ini juga sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan yang kami pakai. Begitupun dengan kelas input, ini masih termasuk ke dalam search bar. Jadi input ini ada lebar 150 px dengan padding 10 px, 0 px, 10 px, 40 px, dengan border radius 9999 px. Jadi border radiusnya ini untuk membuat lengkung di setiap sudut dari search bar-nya. Kemudian ada transition, all 0.2s is in out, ada outline, opacity-nya 0.8, bordernya non, background color-nya transparan, color-nya white. Kemudian lanjut ke container input SVG. Di sini menggunakan position absolute dengan top 50%, 10 px, transformnya translate 0,-50%. Kemudian lanjut ke input focus dengan opacity 1 dengan lebar 250 px dan background color-nya hitam. Kemudian kita ke bagian nav atau navigasi. Di sini untuk navigasi itu berada di bagian header juga dengan display flex dan justify kontennya flex end. Jadi justify content flex end ini untuk agar navigasinya itu berada di sebelah kanan. Kemudian ada di bagian button. Button menggunakan beberapa isi, jadi ada padding dengan 1.3 im, 2 im, font size 10 px, text transformnya uppercase. Text transform ini agar hurufnya kapital semua. Kemudian letter spacing, mengatur jarak antara hurufnya. Kemudian ada font weight dan color, background color, bordernya non, border radiusnya 55 px, border shadow 0, 8 px, 15 px dengan RGBA, transitionnya all 0.3s is, kursornya pointer, kemudian outline, margin left-nya 0, margin right-nya 0. Kemudian ada button hover. Button hover akan color-nya 0, hashtag 0000, kemudian box shadow-nya 0 px, 15 px, 20 px, color-nya sudah kami sesuaikan, kemudian transform-nya translate y 0 px. Kemudian lanjut ke button active. Button active menggunakan transform translate y 0 px. Dan lanjut ke kelas judul. Kelas judul menggunakan margin left 60 px dan margin bottom 10 px, kemudian padding-nya 20 px. Kemudian di sini ada A dan A visited. Jadi untuk A ini itu berfungsi agar pada saat button diklik itu tidak berubah menjadi warna biru. Jadi di sini sudah kami setting menggunakan background color yang sudah kami sesuaikan dan color yang sudah kami sesuaikan, menggunakan padding 20 px, display-nya flex, width-nya 7%, justify content-nya center, align items-nya center, text decoration-nya non. Kemudian di visited ini color-nya black, jadi pada saat kursor mengarah ke button itu akan berwarna hitam. Kemudian ada class container. Class container ini berisi lebar 80%,
marginnya 60 px auto, margin topnya 10 px, displaynya flex, justify kontennya space between. Kemudian masuk ke bagian card. Card di sini menggunakan tinggi 300 px, border radiusnya 30 px, backgroundnya light gray, overflow-nya hidden, positionnya relatif, kursornya pointer, transitionnya transform 0.3s, box shadow-nya 0.3s, dengan margin bottom 50 px dan margin left 50 px. Kemudian ada card hover. Card hover menggunakan transform translate y min 5 px dan box shadow 0 px, 10 px, 20 px dengan RGBA. Kemudian ke card class cards image untuk tampilan gambar dari cardnya menggunakan tinggi 100%, lebar 100%, jack fit sebagai cover, border radiusnya 30 px, blur 0. Kemudian ada card hover image dengan filter blurnya 1 px. Kemudian ada card details dengan opacity 0, transitionnya opacity 0.3s is in out, right 0.3 is in out, positionnya absolute 0, right-nya 0%, lebar 100%, tinggi 100%, background-nya menggunakan RGBA, padding-nya 10 px, box sizing-nya border box, Z index-nya 1, dan overflow-nya hidden. Kemudian ada card hover details. Opacity 0, right-nya 0. Kemudian ada card details P. Oh ya, sebelumnya titik ini menandakan itu sebagai kelas. Jadi titik itu bisa dibilang contoh ini kelas dari card dan kelas dari details. Di sini card details P ini menggunakan margin 10 px dan 0 px. Selanjutnya di sini ada class card buttons dengan round, headingnya 5 px, border radiusnya 5 px. Kemudian lanjut ke class container menggunakan displaynya flex, overflow X-nya auto, scroll step type-nya X mandatory, WebKit overflow scrolling touch, scroll bar width no. Kemudian ada carousel container dengan overflow hidden, positionnya relatif dengan width-nya 100%. Kemudian masuk ke kelas drop down. Jadi drop down ini berfungsi pada di button genre. Jadi pada saat kursor mengarah ke button genre itu akan ada pilihan dari setiap genre filmnya. Ada action, horror, dan sci-fi. Dan ini menggunakan kelas drop down untuk di CSS-nya. Jadi drop down ini posisinya relatif, display-nya inline block, margin left-nya 10 px. Dan ada drop down button menggunakan padding 1.3 im, 2 im, font size-nya 10 px, text transformnya uppercase, letter spacing-nya 2 titik, terus color-nya sudah kami sesuaikan dan background color, kemudian border, radiusnya 55 px, box shadow-nya 0 px, 8 px, 15 px dengan RGBA, kemudian transition-nya all 0.3s is, kursornya pointer, dan outline-nya 0. Kemudian ada drop down button hover dengan background yang sudah kami pilih. Kemudian ada box shadow-nya 0 px, 15 px, 20 px dengan RGBA. Dengan coloring juga sudah kami sesuaikan. Dan transform translate y min 7 px. Kemudian ada drop down button aktif dengan transform translate y min 1 px. Dan ada drop down content dengan display none, positionnya absolute, backgroundnya sudah kami sesuaikan, min width-nya 160 px, box shadow-nya 0 px, 8 px, 16 px, 0 px dengan RGBA, Z index-nya 1, margin top-nya 5 px. Kemudian ada drop down content button.
drop down content button, di sini kami menggunakan color, kemudian ada padding dengan 12 px dan 16 px, text decoration-nya none, display-nya block, cursor-nya pointer, margin bottom 5 px, margin top-nya 5 px. Kemudian ada drop down content button hover dengan background color yang sudah kami sesuaikan. Kemudian ada box shadow 0 px, 15 px, 20 px dengan RGBA, dan color dan transform translate Y-nya min 10 px. Kemudian ada drop down content button aktif dengan transform translate Z min 1 px. Dan ada kemudian drop down hover, drop down content dengan display-nya block. Kemudian ini ada bagian class section. Class section ini menggunakan margin bottom 100 px dengan background color yang sudah kami sesuaikan, background color dan color yang sudah kami sesuaikan, dan margin right-nya 20 px, margin left-nya 50 px, dan border radius 30 px. Jadi class section ini untuk membungkus dari setiap genre yang tersedia. Seperti ini contoh genre action ini dibungkus oleh class section. Kemudian ada class section H2 yang untuk memperindah dari tampilan judul genrenya dengan font size-nya 24 px, margin bottom-nya 20 px, margin top-nya 20 px, dan color-nya sudah kami sesuaikan. Kemudian ini ada section action, section horror, dan section sci-fi. Di sini dari section action menggunakan background size cover, background position-nya center, border radius dengan color kami sesuaikan juga. Untuk WebKit user select dan user user itu kita dan user select itu pakai none dengan margin 0 dan margin bottomnya 100 px. Lanjut ke radio input dengan bintang, ini seperti yang sebelumnya dijelaskan ya, terus dengan margin 6 px. Ini ada beberapa dari radio atau kontaknya. Itu mungkin bisa ditampilin di bagian kontaknya, review. Di bagian situ. Yang untuk Instagram stylenya ini disesuaikan ya dengan ciri khas Instagram, yaitu atau pink atau kuning. Untuk box shadow-nya itu disesuaikan yang kalian mau. Dan ke Instagram check dan radio title before. Ini untuk yang sebelumnya. Maksud saya itu untuk tampilan awal banget. Transform style 1 opacity dengan background yang sama. Lanjut ke Instagram check radio title dan flag SVG itu diisi dengan fill ya, yang berwarna putih. Itu mungkin kalian bisa lihat di kontaknya itu ada yang berwarna putih ya, dominan putih. Lanjut ke Instagram check dan ditambah class radio title, radio label dengan color yang juga sudah disesuaikan. Dan saat Instagram dan class Instagram fokus dan radio title ini untuk agar sampai itu warnanya tetap, dan Instagram cek radio title juga disesuaikan seperti yang sebelumnya dengan border color putih. Dan Instagram fokus ditambah plus tadi dengan kelas radio title before sama seperti sebelumnya yang ini, hanya pembedanya ini saat di Instagram fokusnya. Dan untuk sisanya ini sama kayak Twitter dan Discord. Lanjut ke radio tile, itu keseluruhan desainnya, display flex, dalam dan lain.
align dan justify kontennya tuh di center dengan kelebaran 80% dan minimal 80 px, dan border radius agar sudut-sudutnya tidak terlalu lancip dengan ukuran 0,5 rem, dan border dengan 2 px solid dengan warna putih dan backgroundnya juga color putih. Box shadow dengan value 5 px dan 10 px yang berwarna hitam. Ini untuk saat kursornya sampai ke buttonnya itu ada perubahan warna, itu dengan transisinya itu untuk kecepatan reaksi buttonnya, seberapa cepat dia berubahnya. Untuk kursor pointer yang saya sebelumkan itu seperti saat kursornya sampai ke button itu berubah dengan posisi relatif. Ke Instagram hover dengan border color sudah disesuaikan, begitu pula dengan Twitter dan Discord. Radio Tail juga sama disesuaikan, yaitu dengan transform scale 1 seperti yang sebelumnya yang di atas dengan opacity yang 1. Dan radio icon SVG dengan kelebaran 2 rem dan tingginya 2 rem dan displaynya block. Dan Instagram ini menyesuaikan juga dari keinginan kalian ya. Lanjut ke radio icon atau gambarnya dengan displaynya flex, justify content dan align itemnya juga ke center dengan kelebaran 100% untuk ketinggiannya otomatis, yang margin bottomnya 0,5 rem. Lanjut ke radio label dengan color yang sudah disesuaikan, dan transition juga seperti sudah dijelaskan itu reaksi buttonnya, dan text line-nya center dan fontnya 13 px. Dan lanjut ke radio input dengan clip dan configure 0 semua, dan WebKit webnya juga sudah disesuaikan dengan clickpadnya yang ketinggian 1 px dan overflow-nya hidden dan posisinya absolute agar tidak berubah-ubah, dan white space dengan value no web dan lebarnya 1 px. Dan yang terakhir itu footer sudah ditampilkan di previewnya belum? Udah. Dengan background color yang disediakan dengan headingnya 50 px dan text line-nya left agar tulisannya seperti yang kalian lihat itu ada di kiri, dengan color text-nya itu putih. Dan lanjut ke CSS untuk website reviewnya. Oke, lanjut ke CSS dari website review. Jadi untuk ini yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, mungkin kami tidak menjelaskannya karena sudah dijelaskan. Ini untuk cards ini beda ya untuk cards dari review filmnya. Maksudnya untuk cards di style sebelumnya, ini cards untuk poster film yang ada di dalam reviewnya juga ke flag dan line item center dengan gapnya px. Ini ke ID yaitu sinopsis udah ditunjukin belum ya? Bawah coba. Udah. Belum Han? Nah, Ini udah. ini sinopsis. Lalu sinopsis itu dengan warnanya ya, warna putih. Untuk teksnya di sinopsisnya dengan margin neutral color berwarna putih. Nah, untuk rating mungkin bisa kalian lihat di sana ada rating ya, dari bintang itu dengan margin bottomnya 10. Lanjut ke review, ini adalah hasil dari reviewan kita dan juga
dari beberapa orang yang menonton itu dengan margin left-nya 50 px dengan warnanya putih. Lanjut ke reviews, ke flash ref itu untuk judulnya kalian bisa lihat itu ada tulisan review ya, dan margin left 50 px dengan color berwarna putih. Dan untuk reviews itu isiannya yang banyak itu adalah reviewnya dengan margin bottom 25 px dan juga margin topnya juga sama 25 px, dan margin left dan right-nya juga 50 px dengan berwarna putih. Lanjut ke class review, ini beda dari yang atas. Review ini untuk si kotaknya itu mungkin kalian bisa lihat di situ yang berwarna abu-abu dengan margin left right-nya 50 px dengan background color-nya abu-abu yang sudah sesuai, yang kami sesuaikan dengan padding px margin dan juga 60 px dan margin bottom 50 px. Dan border radius lagi seperti yang sebelumnya itu agar sudutnya tidak terlalu lancip, itu agar melengkung. Lanjut ke part ini yang seperti yang di atas tadi, ini mungkin bisa dikatasin ya di yang berdampingan dengan poster. Nah, di sinopsis itu kan ada judul dan sinopsis. Nah, di backgroundnya itu kita lagi bahas itu artnya ya, dan background URL mortal jpg ini sudah kami link di filenya dengan satu file sama dengan HTML dan CSS nya agar mudah saat di linknya, dengan background size cover agar mencakupi semuanya, dengan background posisinya center dan z itu dan margin topnya 25 px. Dan ini adalah lanjut ke class card image, itu adalah settingan dari gambar ini, gambar yang di reviewnya itu yang di perdampingan dengan poster, dan margin top dan left full px. Kalau dengan bottom dengan klik 250 px, untuk ketinggiannya kita auto, dan border radiusnya 30 px seperti yang sebelumnya yang tadi sudah saya jelaskan. Mas posisinya itu adalah top atau ke atas. Lanjut ke trailer carousel ya, udah ditunjukin. So carousel ini dengan menggunakan flash trailer carousel dengan margin topnya 25 px, dan untuk itemnya yaitu adalah gambar dari trailernya. Jadi di dalam sebelum kita naruh trailernya, kita naruh macam kontainer gitu dengan class trailer carousel. Jadi ke trailer item, nah ini untuk ukurannya yang kelebaran 100% dan ketinggiannya 315 px dan bordernya non, agar terlihat untuk intinya untuk disesuaikan saja sesuai keinginan kalian. Dan untuk slick dots, kalian bisa lihat tuh di paling kanan ada tanda panah ya, itu bisa kita jangan tuh slick dots. Dan display flexbox dan info important, justify kontennya center dan padding px. Ini radio input juga sama seperti yang sebelumnya ya, gitu pula dengan Instagram, Twitter, dan Discord juga. Sebelum ke futur, saya mau menjelaskan tentang ini flash watch now-nya udah ditampilkan belum ya? Ke atas kayaknya. Nah, di situ ada tombol, ada button watch now.
Jadi untuk What's Now container itu ada kontainer lagi dengan displaynya flex dengan JCY center, begitu pula dengan align center yang ketinggian 100% dan line item center. Jadi untuk settingannya ya margin bottomnya 50 dan paddingnya 20 pix dengan font size. Untuk ukuran font size nya kita memakai 16 px dan background colornya blank atau hitam yang berwarna putih. Terus dengan bordernya non dan border radius seperti yang dengan kursor pointer ke footer dijelaskan dengan background color, sesuaikan paddingnya 50 px, text lainnya paling kiri colornya putih. Kami akan membahas tentang review atau hasil dari codingan yang sebelumnya kami jelaskan. Jadi ini ada header dengan ada logonya juga. Terus di paling kanan kita ada tombol home dan ada genre. Ini turunkan tadi pakai hover ya. Terus ada action, horror, sci-fi. Pakai pakai drop down. Ya, pakai drop down. Lanjut ke kontainer, itu ada berisi kontainer action. Ini juga ada lagi yaitu card yang berisi dengan poster-poster film, dan jika kursor kalian menyentuh poster ini akan keluar details dari film tersebut, yaitu ada judul, direktur oleh siapa, tahun berapa rilis, rating, genre, dan negara asal. Itu pula dengan poster-poster yang lain, ini beda-beda semua. Itu pula dengan horror, dengan sci-fi. Nah, ini kita mau balik ke atas lagi nih, tapi males buat scroll. Kita bisa mencet home, kembali ke atas. Dan kalian mau nyari sci-fi atau horror nih, tapi nggak tahu di mana, malas nge-scroll. Nah, langsung ke sci-fi. Lanjut ke kontainer untuk kontak atau radio. Di sini kita ada Instagram, Twitter, dan Twitter atau X ya sekarang diganti sama Elon Musk. Ada Discord. Nah, untuk Instagram mungkin bisa kalian itu akan ini ada Aan Farhan Aldi, ya itu salah satu pembuatnya. Langsung ke link ke Instagram. Nah, gitu pula dengan Twitter dan Discord. Lanjut ke footer mungkin kalian udah tau lah footer gimana. Dan lanjut ke paling atas. Nah, ini bebas ya mau yang mana aja, coba kita pakai Bird of Prey ya, kita pencet nih atas. Lanjut ke reviewnya, web review. Ini ada posternya, ada backgroundnya, juga di sini ada judul, ada sinopsis dari filmnya, dan juga rating. Ini untuk ada kontainer review dengan yang berisi reviewannya. Kalau What's Now kita mungkin terakhir ya, karena akan ke tab selanjutnya. Jadi ke carousel Twitter trailer. Ini ada beberapa trailer yang bisa kalian slide terus kalian puas, dan juga ini bisa di play. You know what a harlequin is? A harlequin's role is to serve. Nothing more than a harlequin. No one gives two shits who we are. Nah, bisa di play. Jadi untuk beberapa link ya. Jadi untuk link bukan website, untuk link YouTube ini nggak bisa sembarangan link ya. Kayak misalnya kita buka video YouTube langsung salin nih dari tabnya, itu langsung salin tuh nggak bisa. Jadi harus ada embednya gitu. Jadi kayak misalkan seperti yang di codingan sebelumnya tuh, kita tampilin nggak ya?
Bentar saya tampilin. Ini tadi kan BOP ya atau ini nggak perlu. Nah ini nih, jadi sembarangan link, jadi harus ada ini embed. Soalnya kalau bukan embed tuh nggak bisa ngeplay langsung di website itu juga. Jadi ada beberapa kalau kita ngeklik trailernya itu ke tab lain. Nah, makanya kita pakai ini. Oke, lanjut ke yang website lagi. Udah tampil. Nah, kita lanjut ke watch now. Nah, kalau untuk watch now itu nih gerak-gerak nih. Kalau dipencet tuh kita akan melanjutkan ke di Netflix-nya. Nah, lanjut nih Netflix-nya nih. Ya, ini watch-nya itu sebagai apa ya? Seperti pemberitahuan kita lagi baca-baca nih, baca reviewnya kayaknya seru. Terus mau nonton tapi nggak tahu di mana. Nah, kalian bisa mencet watch now nih. Mantap. Langsung keluar nih. Mungkin begitu pula dengan contoh yang lain. Kayak untuk beberapa contohnya juga sama. Untuk saat ini kita hanya memberitahu di mana nontonnya itu ada di Netflix. Ini karena emang membuatnya cuma ada Netflix ya, nggak ada Prime. Prime itu seperti platform Netflix, dan juga ada Disney Plus, Hotstar itu kami nggak ada. Mungkin kalau udah ada dana akan ditambahin, baru bisa ngambil linknya. Soalnya kalau ngambil buka di website nggak ada akun yang untuk ini, nggak bisa. Oke, mungkin itu aja reviewnya. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.